Selanjutnya tentang perpindahan kalor. Nah, sebelumnya kita udah tahu nih kalor itu pindah atau ngalir dari benda atau tempat yang suhunya lebih tinggi ke benda atau tempat yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor ini dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama ada konduksi. Secara umum, konduksi itu perpindahan kalor pada zat padat. Dalam skala mikroskopis atau skala kecil, konduksi itu terjadi karena satu partikel, atom atau molekul itu bergetar dan berinteraksi dengan atom-atom dan molekul-molekul tetangga atau lawannya lah gitu. Nah, dari interaksi tersebut, maka kalor dapat berpindah dari satu partikel ke partikel lain. Berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor, zat padat itu dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Konduktor itu bahan yang mudah menghantarkan kalor seperti besi, tembaga, baja, dan aluminium. Sementara kalau isolator itu bahan yang sukar atau tidak dapat menghantarkan kalor seperti batu, kayu, kertas, dan plastik. Ini ada referensi praktikum yang bisa kalian lakukan. Untuk detailnya bisa kalian pause ya. Dari percobaan itu kita tahu nih kalor itu untuk ngalir dari satu ujung kawat ke ujung kawat yang lain dipengaruhi oleh panjang kawat atau lambangnya L dan luas penampangnya, lambangnya A. Jadi, jika kalor itu mengalir dari salah satu ujung suatu kawat, maka semakin panjang kawat, semakin lama waktu yang diperlukan kalor untuk mencapai ujung kawat yang lainnya. Sementara itu, semakin luas kawat, semakin singkat waktu yang diperlukan kalor untuk mencapai ujung kawat yang lain. Dengan kata lain, konduksi atau kelajuan hantaran kalor itu berbanding terbalik dengan panjang batang konduktornya dan berbanding lurus dengan luas penampang batang konduktor itu sendiri. Selain dipengaruhi oleh dua faktor tadi, panjang dan luas, kelajuan hantaran atau konduksi kalor juga dipengaruhi oleh perbedaan suhu atau delta T antara kedua ujung batang konduktor. Semakin besar perbedaan suhu antara kedua ujung batang konduktor, maka semakin cepat pula kalor yang mengalir dari satu ujung batang konduktor ke ujung lainnya. Secara matematis, hubungan antara konduksi kalor melalui suatu konduktor dengan panjang konduktor, luas penampang konduktor, dan perbedaan suhu kedua ujung konduktor tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. Q per T itu laju konduksi kalor, satuannya joule per second. Q itu kalor satuannya joule, T itu waktu satuannya second. K itu konduktivitas termal atau koefisien konduksi konduktor dengan satuan watt per meter kali Kelvin. A luas permukaan satuannya m kuadrat, L panjang atau tebal konduktor satuannya meter, delta T perbedaan suhu satuannya Kelvin. Tadi ada konduktivitas termal kan, atau K simbolnya. Nah, sebenarnya konduktivitas termal itu apa sih? Jadi dia itu konstanta yang menyatakan kemampuan bahan menghantarkan kalor. Oke, di sini ada tabel yang menunjukkan konduktivitas termal beberapa bahan pada suhu 25 derajat Celcius. Seperti biasa, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya kalian bisa pause ya. Misal nih ada dua buah batang konduktor, misalnya A dan B, disambungkan. Nah, salah satu dari ujung logamnya tersebut dipanaskan atau diberi kalor, misalkan si A nih, yang dikasih kalor duluan. Nah, untuk case atau untuk kasus dua buah batang konduktor yang disambungkan ini, maka laju kalor konduksinya pada kedua batang konduktor itu sama. Jadi nih walaupun yang dikasih kalor itu ujung logamnya si A, tapi tetap laju konduksi kalornya itu pada kedua batang sama, si A dan B itu sama. Lanjut yang kedua ada konveksi. Konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang banyak terjadi pada zat cair dan gas. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi karena adanya gerakan fluida yang berbeda massa jenis. Biasanya konveksi ini dibedakan menjadi dua, konveksi alamiah dan konveksi paksa. Kalau konveksi alamiah, aliran fluidanya itu pure terjadi karena perbedaan massa jenis. Sedangkan pada konveksi paksa, aliran fluidanya itu diarahkan secara sengaja untuk tujuan tertentu dengan menggunakan alat. Contoh konveksi alamiah itu konveksi gas pada peristiwa angin laut dan angin darat. Sementara itu, contoh konveksi paksa
Bisa kita temuin pada alat-alat seperti mesin pendingin dan pengering rambut. Lalu jika suatu benda atau zat bersuhu tinggi memindahkan kalor ke fluida di sekitarnya secara konveksi, maka laju aliran kalornya itu sebanding dengan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida dan sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dan fluida itu. Dalam hal ini, laju aliran kalor secara konveksi dapat ditentukan dengan persamaan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H itu koefisien konveksi, satuannya watt per meter kubik dikali Kelvin. Oke, yang terakhir ada radiasi. Radiasi merupakan salah satu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui suatu zat perantara. Contoh panas matahari yang bisa sampai bumi nih melalui mekanisme radiasi ini sehingga mampu melewati ruang hampa. Radiasi kalor ini memenuhi hukum Stefan Boltzmann, yaitu energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Hukum Stefan Boltzmann ini dapat dinyatakan dengan persamaan Q per T sama dengan sigma dikali A dikali T pangkat 4. Sigma itu tetapan Stefan Boltzmann yang nilainya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi dikali Kelvin pangkat 4. Tapi persamaan tadi hanya berlaku untuk benda yang dianggap benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna itu benda yang mampu menyerap dan memancarkan radiasi kalor secara sempurna. Untuk benda yang bukan benda hitam sempurna, maka berlaku persamaan Q per T sama dengan E kali sigma dikali A dikali T pangkat 4. E itu emisivitas benda atau bahan yang nilainya itu cuma 0 sampai 1. T itu suhu mutlak. Tapi sebenarnya emisivitas itu sendiri apa sih? Nah, emisivitas itu kemampuan suatu permukaan untuk memancarkan radiasi yang diukur sebagai perbandingan energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan dengan energi yang diradiasikan oleh benda hitam pada suhu yang sama. Nah, untuk benda hitam sempurna nilai emisivitasnya itu 1.